Halo, halo. Ini YouTube baru. Karena baru, kita bicara judul ini aja ya. Kenapa ada yang sembuh dan ada yang tidak? Maksudnya itu ya, kenapa tiap pasien itu dia menderita sakit yang sama, mendapat terapi yang standar sesuai SOP, tapi kok tingkat kesembuhannya tidak sama antara satu dengan yang lain. Kenapa gue kepikiran bikin judul ini? Latar belakangnya itu ya begini, wajar dong pasien memang pasti nanya, dok bisa sembuh nggak ya dok? Atau bisa kambuh lagi nggak ya penyakitnya? Ini emang betul pertanyaan yang umum, tapi yang bikin gue parno nih, kenapa ya? Gue tuh mikir kayaknya gue tuh ditunjuk-tunjuk, ayo bisa sembuh nggak ini dok? Bisa sembuh nggak? Gitu, seolah-olah faktor yang berperan penting itu hanya kita, orang medis. Lanjut dulu ya. Sebenarnya kalau kalian teliti ya, judul ini arahnya ke soal ilmu kedokteran itu tidak pasti. William Osler pernah bilang, medicine is a science of uncertainty and an art of probability. Maksudnya kedokteran adalah ilmu ketidakpastian dan seni dari probabilitas. Terus pasti kalian bertanya-tanya, loh kalau emang itu medis ini tidak pasti, mendiagnosa juga masih merupakan suatu probabilitas atau kemungkinan, bagaimana dong dengan terapinya? Ya kalau pasien akhirnya harus operasi, padahal sesuatu itu belum mungkin, diagnosanya belum mungkin, malpraktek dong, ya nggak? Lanjut, biar makin bingung, gua kasih contoh nih. Lihatin deh, berlima ini ternyata mereka sohib, benar. Ya, ceritanya, skenarionya mereka berlima kena COVID dengan load virus yang sama menyerang mereka berlima dan mereka mendapat pengobatan standar sesuai SOP. Yang terjadi bisa begini nih, Ibu Presiden yang duduk itu, dia pasti nggak terpengaruh, nggak ngefek. Lawang dia itu punya handicap sendiri dan hampir nggak pernah flu di sepanjang hidupnya. Dia punya handicap. Anak presiden, Mas B memang suka ketularan karena dia menurun secara genetik dari bokapnya, gampang flu. Sama dengan mantu, dia juga suka sensi terhadap flu. Tapi mereka biasanya pakai obat warung atau ya sekali-sekali ke dokter bisa sembuh. Nah, yang perlu diperhatiin yang dua ini nih. Lihat itu, ex-presiden yang lemu gina-gino, aku yakin dia pasti masuk rumah sakit. Kan dia tua, seiring pertambahan usia, daya tahan tubuh kita makin menurun. Ex-presiden yang satu lagi, yang turunan kulit hitam, ya secara statistik, ternyata orang-orang kulit hitam itu rentan terhadap flu. Bisa berat dan bisa masuk ICU mereka dengan prognosa yang buruk gitu. Iya, dari cerita di atas, berarti kalian kan udah nebak ya. Apa aja tuh faktor-faktor yang menyebabkan seseorang bisa sembuh apa tidak, ya kan? Masih soal latar belakangnya pakai skenario 5 sohib tadi. Sebenarnya apa sih yang menyebabkan pasien itu dengan penyakit yang sama, diterapi sama, tetapi tingkat kesembuhannya, levelnya itu tidak sama? Ya ini dia, 4 yang ini, daya tahan pasien. Ini bicara tentang sistem imun. Dokter biasanya sering bertanya waktu berhadapan dengan pasien atau bertanya kepada keluarga, gimana riwayat penderita selama ini? Apakah dia memang sangat mudah tertular penyakit? Dan bagaimana? Apakah dia mudah sembuh atau bolak-balik masuk ke rumah sakit? Ini bisa menggambarkan bagaimana level ketahanan dia. Meskipun gak enaknya nih, sistem imun itu tergantung sedikit banyak dari genetik dan gizi sejak dia dikandung. Kedua, berat penyakit. Berat ringannya penyakit, ya bagaimanapun kalau penyakitnya makin berat,
makin sulit juga mengobatinya. Makanya ini nih bagian pasien, datanglah waktu kondisi penyakit belum berat. Ketiga, terapi. Ini tidak bermaksud membela diri, bukan yang les, karena terapi itu sebenarnya sudah lewat riset yang panjang. Nah, misalnya ditemukannya obat itu tidak bisa ditemukan setahun 2 tahun, kadang-kadang belasan sampai puluhan tahun, sehingga disusun dalam suatu SOP yang menjadi standar untuk terapi di seluruh dunia. Nah, seperti itu. Memang terapi ini disesuaikan dengan berat ringannya penyakit, sesuai berat badan, usia, dan yang paling penting adalah komorbid. Apakah dia memiliki penyakit diabetes, darah tinggi, sakit jantung, ginjal, ini sangat perlu untuk penyesuaian dosis. Catatan untuk kasus-kasus yang pasca operasi, intake gizi itu sangat penting, dan ini yang menjadi problem berat buat kita kalangan medis yang kusut dengan pasien-pasien yang seringkali berpantang pasca operasi karena budaya yang keliru. Selain itu, kebersihan area operasi penting. Ya, itu wajar lah. Akhirnya bisa disimpulkan sendiri dong, apakah terapi medis itu emang sesuatu yang nggak pasti? Diagnosa itu sesuatu yang nggak pasti? Ditunggu komennya ya, pertanyaannya, dan jangan lupa subscribe dong. Ya, dari hal-hal di atas tadi nih, sebenarnya bisa disimpulkan ini, dan sebenarnya ini bagian dari pasien. Karena apa? Karena ini bicara tentang preventif. Bagaimana pas penyakit itu belum sampai muncul, seharusnya pasien sudah melakukan tindakan-tindakan preventif. Oh iya, sebenarnya tubuh kita ini punya alarm. Di bawah itu gue cantumin link tentang bagaimana tubuh ini memberi alarm kalau dia mau jatuh dalam suatu penyakit. Contohnya begini, misalnya kita ngelihat ada teman kita yang dia makannya banyak banget tapi kok nggak jadi gemuk, rambutnya rontok mulu, nggak bisa nih ribo kayak gini, berdebar-debar, keringetnya dingin terus. Nah, itu alarm gejala dari suatu penyakit ini nih, gondok beracun kayak gitu ya. Balik lagi, ini yang bisa dilakukan oleh pasien, gizi yang baik. Nah, kalau gue bicara tentang gizi yang baik itu bukan berarti itu bicara sesuatu yang mahal, enggak. Ingat aja deh nenek moyang kita dulu, mereka biasa bercocok tanam, sayur-sayuran, semua buah-buahan, bahkan mereka piara ayam sendiri, telur dikonsumsi sendiri, ayam, daging ayam. Dan satu nih yang paling penting adalah sayur-sayuran itu ditanam dengan pupuk kompos atau pupuk hewani. Bandingkan dengan zaman sekarang yang penuh dengan polutan, pupuk juga chemical semua. Jadi kalau ada orang medis concern untuk hal ini, itu sebenarnya bicaranya tentang hal ini nih. Polutan itu ada di segala lini kehidupan kita, di segala sisi kehidupan kita. Ini yang harus hati-hati. Kemudian olahraga, nah sama kan, semua pasien pasti bilangnya, dok, kita ini loh udah kerja pagi, siang, sore, malam, sip pagi, sip malam, kan sama aja dengan olahraga, kan udah capek juga. No way, nggak sama. Kecuali kalian bisa kerja dengan ritme kecepatan seperti kalau kita lagi olahraga, sehingga jantung ini bisa berdebar-debar. Dan kelihatan loh hasilnya kalau orang yang memang rutin olahraga atau kerjanya seperti ini, olahragawan, otot ini akan terbentuk sehingga kulit itu tidak bergelambir. Ya, itu paling simpel kelihatan. Kesehatan dan pendidikan ini maksudnya itu begini loh. Kalau kita nggak fokus dengan tubuh kita sendiri dan belajar, siapa lagi yang bisa memperhatikan? Yang mau. Nah, jadi ingat nih, tadi pagi nih gue punya pasien, dia mengeluh punya benjolan di payudara kiri besar, 10 sentian. Setelah gue periksa, ternyata sisi kanannya ada, gede juga, itu kurang lebih 3-4 cm. Dan dia nggak tahu, jadi gue yang nemuin. Itulah yang menjadi pertanyaan kita orang medis, kenapa kita ini tidak memperhatikan body ini sendiri. Terus siapa lagi yang bisa memperhatikan dan screening
kesehatan selain ya yang punya body, iya nggak? Terus kita bicara apa lagi ya? Oh iya, udah sampai pada kesimpulan. Akhirnya kesimpulannya benar kan? Kesembuhan tiap-tiap pasien beda. Dan penyebabnya terutama ya karena pasiennya sendiri. Nah kalau penyakit sama dan terapi yang kurang lebih sama, apa dong yang membedakan kalau bukan sistem kesehatan atau sistem imun pasiennya sendiri, iya kan? Variasinya kan ada di situ. Penyakitnya dianggap aja misalnya sama dan terapinya udah standar. Faktor terbesar adalah memang pada body ini sendiri. So, ilmu medis memang kalau kita bicara tentang terapi, banyak faktor yang berperan. Kalau kita melakukan bagian masing-masing, ya dokter, ya pasien, pasti kesembuhan yang baik, yang sempurna, cepat sembuhnya akan cepat tercapai sehingga tidak pasien saja yang suka, tapi kita yang menolong juga mendapat kepuasan tersendiri. Gitu. Bye-bye.